Ini share screen-nya udah kelihatan. Kelihatan, Mas. Ya, jadi kemarin itu kan datanya ini ada yang kita ngukur OD yang sampling tiap jam. Nah, ini tuh nanti datanya hasilnya itu bakal dibuat kurva pertumbuhan. Jadi kan kemarin itu tiap jamnya di sampling, terus dilakukan pengukuran 3 kali pengulangan. Nah, itu di di rata-rata. Ini kalian sambil ngikuti nggak? Atau cuman melihat saja? Kalau bisa sambil diikuti ya. Ini apa setiap tahapannya. Jadi siapin laptopnya. Jadi pakai average 3 absorbensi ini di rata-rata. Terus tinggal uh, ditarik untuk mengulangi rumus rata-ratanya di tiap jam. Jadi muncul kayak gini. Apa bisa diikuti? Halo, apa bisa diikuti? Aman, Mas, aman. Nah, ini nanti dari sini bisa dibuat kurva OD. Kalau kelompok sebelumnya kemarin grafiknya yang diminta buat apa aja? Halo. Hmm, terlalu pasif apa kita buat pertemuan offline aja ya biar penjelasannya lebih interaktif. Halo, gimana? Nggak ada yang respon. Sepertinya kalau misal mau dibikin offline itu di minggu depan ini teman-teman ini Mas pada full jadwalnya. Soalnya ada beberapa praktikum yang UAP juga. Iya, kalau gitu kita maksimalin ini.
lewat Zoom ini. Jadi minta tolong interaksinya. Terus kalau bisa diikuti juga ininya, tahapan-tahapannya. Kemarin, kelompok kemarin diminta kurva apa aja, Yunita? Kurva pertumbuhan, kurva produksi, terus aktivitas enzim, sama gula reduksi itu, Mas. Oh, oke. Jadi ini kurva pertumbuhannya kayak gini ya, cara buatnya. Terus buat kurva aktivitas enzim, datanya sudah diolah. Yang kemarin absorbansi kemarin sudah dimasukkan ke Excel belum? Yang aktivitas yang pengukuran aktivitas enzim sama gula reduksi. Kalau aku belum masukin ke Excel sih, Mas. Nah, ini kalau teman-teman yang lain kurang tahu. Atau siapa yang pegang datanya? Yang pegang catatannya harusnya kan tiap anak kemarin pegang catatannya. Nah itu, atau siapa salah satu yang punya catatannya? Bentar, Mas. Kemarin aku mau foto. Bentar. Atau biar cepat tak jelasin cara-caranya aja. Nanti kalian bisa masukin sendiri datanya, terus diolah sendiri. Jadi nanti buat data uji aktivitasnya itu eh, dibuat tabel kayak gini. Tabelnya itu ada jam, absorbansi 3 pengulangannya, rata-rata, kontrol, absorbansi sampel, konsentrasi produk, pengencerannya, eh, konsentrasi kali pengenceran, volume reaksi, volume enzim, waktunya, terus MR dari produknya, terus habis itu baru aktivitas enzim. Yang dua ini nggak usah. Jadi kan kalian punya data absorbensi di tiap jamnya. Nanti jamnya kalian sesuaiin sama data kebutuhan kalian yang 0, 2, 4, dan seterusnya. Jam genap, jam genap saja.
terus absorbansinya dimasukin, pengulangannya dimasukin ke sini, terus habis itu dirata-rata pakai average dari 3 absorbansi ini, jadilah rata-rata absorbansi. Habis itu dikurangi sama kontrol, kemarin kan sudah buat kontrol juga, dimasukin di tabel ini, dapatlah kita absorbansi sampelnya. Absorbansi sampel itu rata-rata dikurangi sama kontrol. Jadi rata-rata kurangi sama kontrol dapat absorbansi sampel. Nah, terus buat konsentrasi produk ini gimana? Ini kita persamaannya itu dapat dari kurva standar yang tak kirim kemarin datanya. Nah, datanya itu dapat dari sini. Nah, dapat dari sini, kurva standar ini. Jadi kan ini konsentrasi, ini absorbansinya. Absorbansi yang setelah dikurangi sampel. Dari sini dibuat kurva, terus dari situ dibuat regresi, sama kayak biasanya. Dikasih label. Nanti dikasih label, ini nama kurvanya, sebelah sini absorbansi, sebelah sini konsentrasinya. Terus habis itu dibuat standar deviasinya. Nah, ini persamaan yang kalian pakai di perhitungan konsentrasi produk ini. Jadi absorbansi ini sebagai Y, yang kalian cari X. Terus dihitung sampai dapatlah konsentrasi produk ini. Sampai sini apa sudah paham? Atau terlalu cepat? Paham. Oke, jadi kita dapat konsentrasi produknya. Terus habis itu deviasi dilution factor atau pengencerannya ini. Kemarin kan kalau buat aktivitas kita nggak pakai pengenceran, cuma ada 2 titik. Yang pakai pengenceran kemarin titik nomor berapa ya? Jam ke-8 sama jam ke-10, Mas. Ya, jam ke-8 sama jam ke-10. Misalkan ini kemarin 2 sama 5 ya. Iya, Pengencerannya berapa kemarin? 2 sama 5. iya, 2 sama 5. Iya, kalau ada pengencerannya ya ditulis, kalau nggak ada berarti tanpa pengenceran itu kita tulis 1 faktor pengencerannya. Ini kayaknya nggak perlu. Terus habis itu, nah sekarang buat rumus uji aktivitasnya. Kita kan tadi sudah dapat konsentrasi produk ini. Buat sampai dapat aktivitas ini, rumusnya kayak gini. Jadi aktivitas enzim itu satuannya unit per mili. Rumusnya konsentrasi produk di yang tadi kita dapat.
dari konsentrasi produk itu yang ini tadi, itu dikali faktor pengenceran, dikalikan volume enzim, kalikan 1000, bagi volume total reaksi, kali MR produk, dikali waktu. Nah, ini satuannya. Nanti ditulis di judul tabelnya. Jadi konsentrasi enzim ini kita dapat tadi yang sudah dihitung, terus faktor pengencerannya juga tadi. Nah, volume enzimnya ini dia dalam satuan mili. Jadi kemarin kan volume enzimnya itu 100 mikrolit. Nah, itu kalau jadi mili kan jadinya 0,1 mili. Terus dikali 1000 ini kayak faktor pengali di rumus aktivitas enzimnya. Jadi buat ngubah mikrolit, buat ngubah milimol jadi mikromol. Jadi kalau definisinya aktivitas enzim itu eh, aktivitas enzim yang dibutuhkan untuk mengubah 1 mikromol substrat hmm, sebentar. Ya, maaf, tadi ada gangguan. Jadi aktivitas enzim itu eh, aktivitas untuk mengubah 1 mikromol substrat atau eh, untuk menghasilkan 1 mikromol produk, yaitu berupa glukosa hidrolisat, itu hasil hidrolisis substrat menjadi glukosa. Setiap eh, mili enzim per satuan waktunya menit. Jadi 1000 ini dibuat sebagai faktor pengenali untuk mengubah konsentrasi substrat atau produk yang dihasilkan dari milimol menjadi mikromol. Terus habis itu volume total ini kemarin kan volume reaksi buat aktivitas enzim itu 800 mikrolit volume totalnya. Yang 100 mikrolit enzim, 100 mikrolit substrat, terus 600 mikrolit BNS. Jadilah eh, total volumenya itu 600 800 mikroliter. Jadi kalau dibuat dalam mili dia 0,8 mili. Terus MR-nya buat gula itu 180. Waktunya kemarin waktu inkubasi yang suhu optimumnya itu. Waktu inkubasi suhu optimumnya itu kan 15 menit. Jadilah kalau dimasukin ke label begini. Ini konsentrasi produk, terus ini faktor pengenceran, terus ini reaction volume reaksi totalnya, terus ini volume enzimnya, ini yang dalam satuan
mililiter tadi ya. Terus ini MR produknya, ini kalau dia sangat teliti, kalau kita bisa pakai 180 juga buat MR produk ini. 180 ini dapatnya dari mana? Ini MR dari glukosa. Jadi kan produknya dari hidrolisis substrat itu glukosa. Di absorbansi konsentrasi produk ini yaitu konsentrasi glukosa sebenarnya. Jadi ini 180 ini dapatnya dari MR glukosa. Jadi kalau kita hitung aktivitas enzimnya, aktivitas enzim itu sama dengan konsentrasi produk, berarti yang ini dikalikan, kita buat dalam kurung aja, faktor pengenceran, terus dikalikan volume enzim, sorry, kali faktor pengenceran kali volume enzim, terus dikali 1000, lalu dibagi volume total kali dibagi lagi sama waktu waktu inkubasi pada suhu optimum itu 15 menit, terus dibagi juga sama MR. Gini, jadilah aktivitas enzim. Karena ini konsentrasi produknya nol, dapatnya aktivitas juga nol. Nah, ini nanti kira-kira dapatnya seperti ini. Ini buat aktivitas enzim. Terus buat yang kadar gula kurang lebih sama cara penghitungannya. Bedanya kan cuma di eh, absorbansinya, nanti kan jelas beda hasil pengukurannya. Terus buat yang kadar sisa gula dalam media itu kan nanti volume total reaksinya 300 ditambah 900 dns, berarti kan 1200 mikrolit. Jadi volume totalnya nanti pakai 1,2 mili. Oh, maaf. Sebelumnya yang buat aktivitas enzim ini apa udah paham semuanya? Atau ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak Mas, ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Pak lanjut yang eh, glukosa. Sisa glukosa dalam media. Bedanya, cara menghitungnya sama. Bedanya di volume reaksi. Oh, sorry. Dua itu nggak perlu ngitung aktivitas, itu cuman perlu sampai konsentrasi. Sorry. Jadi buat yang kadar glukosa dalam media, nanti sampai
Nah, buat kadar gula sisa dalam media nanti cuman sampai sini aja. Jadi nanti konsentrasi dikalikan faktor pengenceran. Kemarin kan faktor pengencerannya kayaknya 50 ya. Jadi tiap jamnya kalian masukin absorbansinya, terus dirata-rata juga, kontrolnya dimasukin. Absorbansi sampel ini rata-rata, dikurangi kontrol. Jadi ini rata-rata dikurangi kontrol. Terus habis itu konsentrasi produknya ini diambil dari kurva standar yang ini, kurva standar sisa gula dalam media. Ini tadi ini salah ya. Ini harusnya pakai yang aktivitas itu pakai yang bawah. Ini buat yang standar dalam kurva standar sisa gula dalam media. Nanti kalian buat kurva standar kayak gini juga, terus diambil persamaannya ini. Persamaannya diambil buat ngitung konsentrasi sisa gulanya. Kayak gini. Y ini nanti absorbansi. Yang dicari X, konsentrasi gulanya ini X-nya. Terus dapatlah konsentrasi gula, dikali faktor pengenceran, dapat konsentrasi produk finalnya. Nah, setelah itu dibuat grafik kayak kelompok sebelumnya. Nanti buat tutorial grafiknya itu bisa cari di internet. Jadi, oh ini ada. Jadi kayak gini, misalkan kurva produksi itu data yang dimasukkan apa aja, ini dah. Yang UD 600 sama 600 sama aktivitas. aktivitas. Ya, jadi nanti kayak gini. Eh, yang sebelah kiri ini OD 600-nya, yang sebelah kanan ini aktivitasnya, X-nya itu dia jamnya. Nanti caranya bisa eh, minta ajari kelompok sebelumnya gimana. Terus kurva-kurva yang dibuat nanti bisa disamain kayak kelompok sebelumnya. Sudah gitu aja sih. Apa ada yang ditanyakan? Mas mau tanya, kalau yang bikin kurva gula reduksi itu kontrolnya sama kayak buat ngitung aktivitas enzim ya? Kontrolnya kalian kan pas pengujian gula reduksi itu juga bikin kontrol. Kontrolnya beda. Kemarin kan kalian buat uji aktivitas itu bikin satu kontrol sendiri, terus yang buat gula reduksi kemarin juga bikin kontrol sendiri. Ada lagi yang ditanyakan?
Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan saat mengerjakan bisa chat di grup buat tanya-tanya. Karena mungkin apa di penjelasan online gini ini nggak sambil praktek ya. Makanya nanti mungkin ketika ngerjakan ada kesulitan baru bisa ditanyakan. Oke, belum ditutup. Ada pertanyaan lagi? Kalau dari aku sudah aman sih, Mas. Nih, yang lain diam berarti kan nggak ada pertanyaan. Oke, saya cukupkan pertemuan penjelasan analisis datanya sore hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat ke grup aja, nggak masalah. Atau kalau pengen offline juga boleh. Atau kalau minta diajari sama kelompok sebelumnya juga boleh.